Kak, bahas kiamat Kak, Kak please banget Kak, bahas kiamat Kak, Kak tolong banget Kak, bahas kiamat Kak. Oke, mari kita bahas mengenai hari kiamat atau Yaumul Kiamah. Surat At-Tariq ayat 9, mengenai pada hari ditampakkan segala rahasia. Nah biasanya ayat ini nih dilewatin aja begitu. Padahal justru ini artinya brutal banget. Karena dalam arti jujur, hari ketika rahasia-rahasia dibuka, itu bukan gunung runtuh dulu. Apalagi langit kebelah dua, enggak, bukan. Tapi niat yang dibuka, motif yang terbaca, dan topeng tidak bisa lagi dipakai. Itu kiamat versi Quran, kehancuran kepura-puraan. Sekarang mari kita bicara dewasa. Kesalahan dari banyak pemuka agama itu bukan karena bodoh, tapi karena terlalu nyaman dengan narasi ketakutan. Karena narasi kiamat versi kehancuran itu gampang bikin umat takut, efektif bikin umat nurut, tidak menuntut perubahan segera, hari ini, sekarang gitu. Sedangkan narasi kiamat versi Quran yang sebenar-benarnya itu menuntut refleksi, menuntut tanggung jawab hari ini, dan jujur saja itu memang tidak enak buat ego siapapun. Salah satu kesalahan banyak orang dalam memaknai Al-Quran adalah memenggal satu ayat, memaknainya secara tekstual, lalu menafsirkannya sesuai dengan kepentingannya. Saya Fazal Imam, selamat datang di Sekolah Tafsir. Mari kita lihat penjelasan Ibnu Ashur tentang ayat ini. Ayat, pada hari ditampakkan segala rahasia, itu berhubungan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Jadi, maksud hari di mana rahasia ditampakkan, waktunya setelah kematian, bukan ketika di dunia. Makna ini semakin terlihat jelas dengan melihat ayat setelahnya. Maka, sekali-kali tidak ada bagi manusia itu sesuatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Ayat ini menjelaskan, konteks ayat adalah hari pembalasan. Hari di mana keadilan ditegakkan, kebohongan di dunia ditampakkan, dan tidak ada yang menolongnya dari penghakiman Allah. Inilah cara kerja tafsir, mengaitkan satu ayat dengan konteks yang dibicarakan, mengaitkan ayat dengan ayat-ayat lain yang semakna, atau mengaitkan ayat dengan hadis-hadis lain dengan tema yang sama, agar seseorang tidak salah dalam memahami Al-Quran. Maka, salah besar beranggapan kalau tafsir itu hanya sikap subjektif seseorang dalam memahami ayat Al-Quran. Follow untuk konten tafsir lainnya.